warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Burung terbang tinggi di angkasa, melayang-layang, menari riang. Tonton video ini dengan rasa suka. Semoga bermanfaat sepanjang zaman. Bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang. Bilangan berpangkat membahas perkalian berulang suatu bilangan yang disederhanakan penulisannya dengan basis bilangan pokok dan pangkat eksponen. Bab ini mencakup pengertian bilangan berpangkat positif, negatif, dan nol, serta sifat-sifat operasi berpangkatan untuk menyederhanakan perhitungan. Notasi umumnya adalah A pangkat N. A adalah basis atau bilangan pokok, N adalah pangkat atau eksponen. jenis-jenis bilangan berpangkat. 1. Pangkat bulat positif merupakan perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2. Pangkat bulat negatif didefinisikan sebagai kebalikan dari bilangan positif. Contoh, A pangkat min n sama dengan 1 per A pangkat n. 3. Pangkat 0. Setiap bilangan asli kecuali 0 yang dipangkatkan 0 hasil adalah 1. Contoh, A pangkat 0 sama dengan 1. Kegunaan perpangkatan. 1. Menyederhanakan bilangan besar atau kecil. Contoh, notasi ilmiah 3 dikali 10 pangkat 8. 2. Digunakan dalam fisika, ekonomi, komputer, dan sains lainnya. 3. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menghitung luas dan volume, misalnya luas persegi, S pangkat 2, volume kubus, S pangkat 3, menghitung bunga majemuk di perbankan. Teknologi ukuran data komputer, seperti KB, MB, GB, TB berbasis 2 pangkat 10. Soal nomor 1, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 2. Sama dengan 4 pangkat 4. Hasilnya adalah 256. Soal nomor 2. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikurangi 2. Sama dengan 5 pangkat 2 dan hasil akhirnya adalah 25. Soal nomor 3. 2 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat minus 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat minus 4. Sama dengan 1 per 2 pangkat 4 dan hasil akhirnya adalah 1 per 16. Soal nomor 4. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 karena basis atau angka pokoknya sama, maka pangkat dijumlahkan sehingga menjadi 2 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 4 dan hasil akhirnya adalah 16. Apakah kalian tahu apa itu bilangan akar? Akar adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari operasi pangkat. Akar digunakan untuk menemukan bilangan yang jika dipangkatkan dengan suatu bilangan tertentu. Akar menghasilkan bilangan lain. Jadi guys, jenis-jenis akar ada akar kuadrat. Adalah bilangan yang jika dipangkatkan 2 akan menghasilkan bilangan tersebut. Ada akar pangkat 3 adalah bilangan yang jika dipangkatkan 3 akan menghasilkan bilangan tersebut. Nah, ada juga sifat-sifat akar. 1. Akar dari hasil kali, akar A, B sama dengan akar A kali akar B. 2. Akar dari hasil bagi, akar A bagi B sama dengan akar A bagi akar B. 3. Akar dari pangkat, akar A pangkat N sama dengan akar A pangkat N. Ada juga cara penggunaan akar. 1. Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. 2. Menghitung jarak antara dua titik dalam koordinat. 3. Menghitung nilai statistik seperti standar deviasi. 1. Hasil dari 4 akar 2 dikali 3 akar 12. Pertama, kita kalikan angka di depan akar dengan angka di depan akar. Dan kalikan akar dengan akar. Angka di depan akar adalah 4 dan 3, jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian akar yang dikalikan adalah akar 2 dan akar 12.
Jadi menjadi akar 2 kali 12 sama dengan akar 24. Maka hasil sementara adalah 12 akar 24. Selanjutnya kita sederhanakan akar 24. Akar 24 bisa dipecah menjadi akar 4 kali 6. Karena akar 4 adalah 2, maka hasilnya 2 akar 6. Sekarang kita ganti akar 24 dengan 2 akar 6 di hasil sebelumnya. 12 kali 2 akar 6 sama dengan 24 akar 6. Jadi hasil akhirnya adalah 24 akar 6. 2. Menyederhanakan akar 4 dikali 9 dikali 2. Pertama, kita pecah akar menjadi perkalian beberapa akar. Jadi akar dari 4 kali 9 dikali 2 bisa ditulis menjadi akar 4 dikali akar 9 dikali akar 2. Lalu kita tahu bahwa akar 4 adalah 2 dan akar 9 adalah 3. Sekarang tinggal dikalikan semuanya. 2 dikali 3 dikali akar 2. Hasilnya adalah 6 akar 2. 3. Hasil dari akar 12 tambah 2 akar 3 dikurangi akar 27. Kita ubah dulu akar 12 dan akar 27 supaya lebih sederhana. Akar 12 bisa dipecah menjadi akar 4 kali akar 3. Karena akar 4 adalah 2, maka hasilnya 2 akar 3. Akar 27 bisa dipecah menjadi akar 9 kali akar 3. Karena akar 9 adalah 3, maka hasilnya 3 akar 3. Sekarang kita ganti ke bentuk yang lebih sederhana. 2 akar 3 tambah 2 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Kita jumlahkan angka di depan akar 3 yaitu 2 tambah 2 kurangi 3 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah akar 3. 4. Hasil dari 1 tambah akar 3 dikali 4 tambah 2 akar 3. Langkah pertama, kita gunakan sifat distributif perkalian, yaitu setiap suku di dalam kurung pertama dikalikan dengan setiap suku di dalam kurung kedua. Artinya, 1 dikalikan dengan 4 menghasilkan 4, 1 dikalikan dengan 2 akar 3 menghasilkan 2 akar 3, akar 3 dikalikan dengan 4 menghasilkan 4 akar 3, dan akar 3 dikalikan dengan 2 akar 3 menghasilkan 2 kali 3 sama dengan 6, karena akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Kemudian hasil perkalian itu dijumlahkan menjadi 4 tambah 2 akar 3 tambah 4 akar 3 tambah 6. Selanjutnya kita gabungkan suku-suku sejenis. Bilangan biasa 4 tambah 6 sama dengan 10, bilangan yang mengandung akar 2 akar 3 tambah 4 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Maka hasil akhirnya adalah 10 tambah 6 akar 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang bilangan baku. Apakah kalian tahu apa itu bilangan baku? Bilangan baku adalah cara penulisan angka yang sangat kecil dan sangat besar dalam bentuk yang lebih sederhana menggunakan bahasa Jepun. Contoh 1. Angka besar sama dengan 300,000,000 dapat ditulis 3 kali 10 pangkat 8. 2. Angka kecil sama dengan 0,00041 dapat ditulis dengan 4,1 dikali 10 minus 4. Cara penulisan bilangan baku tidak boleh lebih dari 9 dan kurang dari. Contoh soal 1. Tuliskan bilangan 4500000 dalam bentuk bilangan baku. Penjelasan. Kita pindahkan koma dari belakang angka 4500000 ke depan sehingga menjadi 4,5. Koma berpindah sebanyak 6 langkah ke kiri, maka pangkat 10-nya adalah 6. Jawaban. 4,5 dikali 10 pangkat 6. Contoh soal 2. Nyatakan 0,00032 dalam bentuk bilangan baku. Penjelasan. Kita pindahkan koma dari 0,00032 ke kanan sehingga menjadi 3,2. Koma berpindah 4 langkah ke kanan, maka pangkat 10-nya adalah minus 4. Jawaban. 3,2 dikali 10 pangkat minus 4. Contoh soal 3.
Ubahlah angka 45,000 ke dalam bilangan baku. Penjelasan. Koma digeser 4 langkah ke kiri untuk menjadi 4,5. Jawaban. 4,5 dikali 10 pangkat 4. Contoh soal 4. Ubahlah angka 0,00036 ke dalam bilangan baku. Penjelasan. Koma digeser 4 langkah ke kanan untuk menjadi 3,6, sehingga pangkatnya negatif. Jawaban. 3,6 dikali 10 pangkat minus 4. Jalan-jalan ke tepi kali, melihat burung terbang berani. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikut adalah tujuan pembelajaran untuk materi bilangan akar, bilangan baku, dan bilangan berpangkat yang sering diajarkan dalam jenjang SMP atau awal SMA. Tujuan-tujuan ini bisa digunakan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, modul ajar, atau bahan ajar lainnya. Nomor 1. Bilangan akar. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian bilangan akar dan bilangan irasional, menyederhanakan bentuk akar, misalnya melakukan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan akar, merasionalkan penyebut yang mengandung akar, menggunakan bilangan akar untuk menyelesaikan masalah kontekstual seperti panjang diagonal, luas, atau jarak. Nomor 2. Bilangan baku, notasi ilmiah atau scientific notation. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian bilangan baku dan pentingnya dalam menyatakan bilangan sangat besar atau sangat kecil, menuliskan bilangan dalam bentuk baku, misalnya, dan sebaliknya. Melakukan operasi hitung sederhana menggunakan bilangan baku. Menggunakan bilangan baku dalam konteks kehidupan nyata, misalnya ukuran sel, jarak astronomi, massa atom. Nomor 3. Bilangan pangkat. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep bilangan berpangkat positif, 0, dan negatif, menuliskan dan menyederhanakan bentuk perpangkatan, mengoperasikan bilangan berpangkat dalam pemecahan masalah. Piye pembukane? Assalamualaikum. Aku sudah aku di Wendy kono lho. Ya Allah. Apa? 1. Menghitung pala. Tonton video Bilangan baku ditulis salah deh. Bilangan baku ditulis dalam dalam bentuk yang sangat lebih sedikit. Salahnya. Iya. Jalan-jalan ke tepi kali, melihat burung terbang berani. Ojo ngene deh.